5 hal yang membuat kita tidak percaya diri. Tidak percaya diri ini misalnya ya ketika kita diminta ngomong di depan. Aduh Pak, saya nggak percaya diri. Atau misalnya dalam membuat keputusan. Atau misalnya dalam melakukan sesuatu yang baru. Ya kita biasa kerja, mau coba masuk bisnis, aduh nggak pede saya. Atau bisa juga dalam hal sederhana misalnya, ya Anda negur orang, atau Anda deketin lawan jenis yang Anda suka. Waduh, saya naksir banget sama dia tapi nggak pede, gimana ngomongnya gitu. Nah, percaya diri bisa macam-macam, tapi ada 5 hal yang bisa membuat kita tidak percaya diri. Yang pertama adalah suara negatif dalam diri. Suara negatif itu adalah suara yang kita pikirkan, ya kalimat yang muncul dalam pikiran kita secara kita nggak sadar dan berdampak negatif pada diri kita. Misalnya kalimat-kalimat tersebut seperti ini. Aduh, saya nggak bisa. Ya ketika dimintai tolong oleh atasan, dikasih tugas yang baru, aduh saya nggak bisa. Pasti gagal nih. Ya Anda maju di depan terus mulai gemeter, aduh pasti gagal nih. Ini suara yang muncul di benak Anda, di pikiran Anda. Mungkin tidak terucap, tapi muncul di dalam diri Anda. Dia sih bisa, kalau aku kan nggak sehebat dia. Aduh gimana nih, kacau. Kenapa sih saya selalu gagal? Dari dulu saya memang bukan orang yang percaya diri. Ya ini paling sering keluar kalimat-kalimat suara negatif. Dari dulu saya memang bukan orang yang percaya diri. Selalu seperti ini, saya memang tidak berbakat. Ada satu kejadian, kita ngomong begini. Atau yang ini, aduh gak lagi-lagi deh. Sesudah Anda gagal melakukan sesuatu, Anda bilang, aduh gak lagi-lagi deh. Bayangkan rekan-rekan, suara negatif ini, kalau Anda coba hitung, berapa kali dalam sehari Anda ngomong begini? Berapa kali dalam seminggu, sebulan, setahun, sepanjang hidup kita, secara tidak sadar kita memprogram diri kita berulang-ulang dengan kalimat-kalimat negatif ini. Saking seringnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya cara memprogram diri kita salah satunya dengan repetisi, pengulangan. Ketika kalimat negatif ini terus-menerus diulang, maka otomatis program diri kita pun seperti yang kita katakan menjadi negatif. Dan itu sangat berbahaya. Makanya ada kalimat bijak mengatakan peperangan terbesar itu adalah di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Ketika kita bisa memenangkan pikiran, maka tindakan kita akan lebih baik dan hasilnya akan sesuai harapan. Tapi kalau di pikiran kita sudah kalah, sudah negatif, maka tindakannya kurang tepat, negatif dan hasilnya pun kurang tepat. Ini yang sering membuat kita kurang percaya diri, suara negatif dalam diri kita. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi kita bicara soal komunitas. Mungkin saja Anda bergabung di satu komunitas yang setiap kali Anda punya ide tertentu, teman-teman di komunitas itu bilang, gak usah mimpi. Udah gak usah mimpi muluk-muluk. Biasa-biasa aja lah. Ketika Anda punya rencana untuk menjadi pribadi yang lebih baik, komunitas itu tiba-tiba bilang, cie, wah gak pren. Ya orang-orang di sekeliling Anda sangat berpengaruh. Komunitas apa yang Anda ikutin? Komunitas yang menarik Anda akan membuat Anda tidak percaya diri. Atau orang-orang tertentu ya, bisa jadi orang ini bisa jadi orang yang dekat dengan Anda. Anda punya ide menyampaikan terus, udah gak usah macam-macam, biasa-biasa aja. Atau orang tersebut ketika Anda gagal, tuh kan, saya bilang apa, kamu tuh gak bisa. Atau bisa jadi orang tua kita, orang terdekat kita, orang yang kita percaya seringkali mereka nggak ingin menjatuhkan kita, tapi tanpa sadar mereka membuat kita tidak percaya diri. Media apa yang Anda ikuti ya, televisi, buku apa yang Anda baca, film apa yang Anda tonton, apakah itu membuat Anda percaya diri atau tidak? Seringkali itu berpengaruh. Sosial media ya, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube channel, apa yang Anda ikutin? Apakah channel-channel itu, media-media itu sesuatu yang membuat Anda begitu baca, semangat, pagi-pagi semangat, semakin lama semakin pede? Atau media-media yang membuat Anda, aduh aku nggak bisa deh. Media yang membuat Anda bisa mengeluarkan potensi diri, atau media-media yang
justru membuat Anda jadi orang biasa-biasa. Ya lingkungan, musik juga berpengaruh. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar Anda. Bangun pagi Anda baca apa, apakah itu buat Anda percaya diri atau enggak? Anda ketemu orang, lingkungan, mainnya sama siapa, mentor Anda siapa, itu sangat menentukan. Jadi yang kedua yang membuat kita tidak percaya diri seringkali adalah lingkungan. Makanya salah satu tips nanti untuk kita bisa percaya diri adalah cari lingkungan yang bisa membuat Anda mengembangkan diri Anda menjadi lebih baik ya. Hal yang membuat kita tidak percaya diri yang kedua, lingkungan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah belum bisa atau kurang terampil. Seringkali rekan-rekan, seperti yang dikatakan oleh Jack Canfield, ya, penulis buku Chicken Soup for the Soul, dia bilang self-esteem, ya, kepercayaan diri kita salah satunya itu ditentukan oleh dua hal. Feeling lovable atau feeling capable. Merasa dicintai atau merasa mampu. Nah, seringkali kita nggak pede karena kita belum bisa, belum terampil. Contoh misalkan dulu waktu saya SMP ya, saya nggak bisa main gitar, disuruh main gitar di depan. Tentunya nggak pede, aduh nggak bisa gitu kan. Atau Anda sendiri nih, belum persiapan, belum menguasai materi, tiba-tiba suruh ngomong di depan. Tentu kepercayaan diri kita akan nggak bisa maksimal. Jadi salah satu yang membuat kita tidak percaya diri adalah ketika kita belum bisa atau kurang terampil. Yang keempat, menghadapi situasi yang baru. Anda mungkin sudah pede ngomong dengan teman Anda sebelah Anda. Tapi begitu disuruh ngomong di depan lebih dari 2 orang, 3 orang, waduh nggak pede. Karena situasinya baru, belum pernah ngalamin. Anda mungkin sudah jago ketika mengambil keputusan terkait sesuatu di rumah tangga. Tapi begitu ngambil keputusan di kantor atau ketika kerja sama dengan pihak lain, aduh nggak pede. Situasi yang baru, belum dialami sebelumnya. Anda mungkin percaya diri ketika masalah pekerjaan, ya sesuatu yang sudah biasa Anda tangani. Tapi ketika Anda ditantang untuk masuk membuka bisnis sendiri, situasi yang baru, nggak pede. Jadi setiap kali kita menghadapi situasi baru, itu adalah peluang, bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita tidak percaya diri. Ya, yang kelima adalah pengalaman masa lalu. Bisa jadi Anda dulu waktu kecil pernah punya pengalaman maju ke depan, ditanya sama guru, dan Anda nggak bisa jawab, malu sekali. Nah sekarang Anda nggak pede setiap kali ditanya oleh atasan Anda. Atau mungkin Anda dulu pernah membuka bisnis dan gagal, dan sekarang Anda nggak pede membuka bisnis. Atau barangkali Anda pernah punya pengalaman membangun relasi hubungan dengan seseorang, dan kurang berhasil, dan sekarang Anda nggak pede. Ya, jadi 5 hal ini, suara negatif dalam diri, lingkungan, belum bisa atau belum terampil, menghadapi situasi baru, dan pengalaman masa lalu. 5 hal ini yang membuat kita, saya, Anda, dan banyak orang seringkali tidak percaya diri. Pertanyaan penting sekarang, jadi apakah saya bisa jadi orang yang benar-benar percaya diri? Bisa nggak, teman-teman? Ada satu kalimat luar biasa yang saya pengen teman-teman dengar bareng hari ini, dari Stephen Covey. Stephen Covey mengatakan, saya bukan produk keadaan atau lingkungan. Ya, saya dan Anda dan teman-teman semua itu bukan produk keadaan atau lingkungan. Memang lingkungan mempengaruhi, tadi saya bilang, lingkungan sangat mempengaruhi kondisi kita, tapi tidak menentukan kita seperti apa. Ya, memang mereka mempengaruhi, tapi tidak menentukan. Kenapa? Karena yang menentukan adalah keputusan saya sendiri, keputusan Anda sendiri, keputusan kita semua sendiri. Bisa jadi kita dari lingkungan yang nggak bagus, tapi saya memutuskan, meskipun lingkungan saya nggak bagus, saya jadi orang yang bagus di situ. Meskipun masa lalu saya buruk, saya memutuskan untuk saya bisa punya masa depan yang bagus. Meskipun orang tua saya mengatakan, saya nggak pede, saya pemalu, saya memutuskan mulai sekarang dan seterusnya, saya jadi orang yang percaya diri. Jadi saya bukan produk keadaan atau lingkungan. Teman-teman juga, kita bisa berubah, putuskan untuk jadi orang yang percaya diri. Kalimat berikutnya luar biasa adalah dari Tony Robbins. Dia mengatakan, masa lalu bukan masa depan Anda. Ya, masa lalu bukan masa depan Anda. Kalau dulu waktu SD Anda nggak pede, Anda nggak berani ambil keputusan, Anda nggak berani buka bisnis, bukan berarti nanti besok, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan seperti itu.
Masa lalu berbeda dengan masa depan. Masa lalu tidak bisa diubah, masa depan bisa diubah. Situasi Anda saat ini tidak menentukan masa depan Anda. Situasi kita saat ini tidak menentukan masa depan Anda. Berpengaruh iya, tapi menentukan tidak. Karena menentukan adalah bagaimana kita mau masa depan kita seperti apa. Masa depan ditentukan oleh keputusan Anda untuk sukses. Masa lalu tidak bisa diubah. Dulu saya nggak pede, betul saya nggak pede. Tapi nanti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, saya bisa ubah. Caranya bagaimana? Saya putuskan, saya mau jadi orang yang lebih sukses. Saya putuskan, saya mau jadi orang yang lebih berani. Saya putuskan, saya mau jadi orang yang lebih percaya diri. Jadi ini masalah keputusan. Bisa atau tidak percaya diri? Yes, bisa. Syaratnya adalah putuskan untuk jadi orang yang percaya diri. Semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa.